Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, kami dapat membuat video untuk melengkapi tugas besar dasar-dasar program komputer uh, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu, yakni Primawati SSI MSI. Uh, Mungkin kenalkan dulu kami. Saya Widodo dengan NIM 21067070 dan rekan saya. Eh, Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Setiawan dengan NIM 2106738. Baik, itu nama saya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin dari rekan saya bisa menampilkan terlebih dahulu untuk PPT-nya. Baik. Sembari menunggu PPT-nya, mungkin nantinya kami akan menjelaskan juga seperti apa tugas yang akan kami bikin. Dan juga dalam penjelasan ini harapannya memang semoga materi yang kami bawakan, yang kami sampaikan dapat dipahami juga oleh pendengar. Dan harapan kami untuk materi yang kami sampaikan ini dapat dimaklumi uh, lebih terkurangnya dari materi yang kami sampaikan. Mungkin untuk lanjutan materinya yaitu mengenai pengenalan dan pengembangan MATLAB. Untuk materi awal akan dibacakan oleh rekan saya kepada Dwi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi yang sudah dipaparkan oleh peserta. Baik, yang pertama yaitu materinya tentang pengenalan dan perkembangan MATLAB. MATLAB adalah lingkungan komputasi numerik dan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi di bidang-bidang teknik dan riset. Perkembangannya telah meliputi berbagai bidang, mulai dari analisis numerik hingga pengolahan data riset. MATLAB merupakan sebuah program yang terintegrasi dengan matematika, komputasi, eh, matematika komputasi adalah suatu bentuk atau hasil dari perkembangan teknologi terutama di bidang komputasi. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu pengertian MATLAB. Yang pertama, perspektif teknis. MATLAB adalah lingkungan komputasi numerik yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan, visualisasi, data, dan pengembangan algoritma. Yang kedua, peran dalam riset. MATLAB juga digunakan secara luas dalam riset untuk melakukan eksplorasi data, analisis, dan pemodelan matematika. Yang ketiga yaitu keberagaman aplikasi. Dari analisis sinyal hingga pemrosesan citra, citra MATLAB dapat diaplikasikan dalam beragam bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk penggunaan MATLAB, simulasi sistem memungkinkan insinyur untuk melakukan simulasi sistem secara efisien, mulai dari kontrol dan kereta api hingga sistem tenaga. Kemudian pemodelan matematika, yaitu MATLAB digunakan untuk membuat model matematika yang kompleks, seperti persamaan diferensial dan simulasi numerik. Pengembangan algoritma, dari pengolahan sinyal hingga kecerdasan buat MATLAB memudahkan pengguna dalam mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma. Kemudian menyelesaikan permasalahan engineering. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan teknis yang akan diselesaikan menggunakan MATLAB.
Kemudian pemrosesan data, mengolah data yang diperlukan untuk menganalisis dan model engineering. Kemudian pemodelan dan simulasi, membangun model dan melakukan simulasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk melakukan analisis numerik, baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Dwi. Akan saya lanjutkan, yaitu mengenai melakukan analisis numerik. Yang pertama yaitu analisis data sensor. Di sini MATLAB itu digunakan dalam analisis data sensor untuk mendapatkan informasi yang signifikan yang pasti, dan juga yang kedua komputasi matematika. Di dalam melakukan komputasi matematika yang kompleks, tentunya dalam ilmu MATLAB tentu dapat menghubungkan untuk mendukung pengambilan keputusan teknis. Seterusnya yang ketiga yaitu optimasi performa sistem. Untuk ini kemungkinan insinyur untuk melakukan optimasi ini dilakukan sistem dengan metode numerik yang akurat. Next. Next. Ya, kita masuk ke visualisasi data. Yang pertama yaitu pemrosesan data, yang kedua visualisasi interaktif, yang ketiga analisis data komprehensif. Untuk pemrosesan data itu dilakukan dengan data dari berbagai sumber dan diolah untuk lebih lanjutnya di dalam MATLAB. Untuk visualisasi interaktif itu membuat data yang interaktif dan mudah dipahami. Tentunya dalam memahami ini kita harus mendapatkan visual yang menarik dan juga mudah dipahami. Yang ketiga analisis data, untuk memberikan kemampuan melakukan analisis data secara komprehensif. Selanjutnya, next. Itu pemanfaatan algoritma. Dalam MATLAB ini itu ada beberapa pemanfaatan algoritma yang tentunya yang pertama itu pendeteksian sinyal, pengolahan citra, pemodelan statistik, identifikasi pola, optimisasi proses, dan simulasi sistem. Next. Ya, mungkin dari materi yang kami sampaikan dapat kami simpulkan juga bahwasanya dalam pemanfaatan penggunaan MATLAB ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan penting juga untuk diketahui sebelum menjalankan MATLAB ini sendiri. Karena berbagai informasi dalam MATLAB ini dapat berubah ketika kita menggunakan kode-kode yang tertentu. Setiap kode yang digunakan dalam MATLAB ini berpengaruh penting untuk hasil yang akan kita cari dalam pengenalan MATLAB ini. Jadi untuk pengenalan MATLAB dan perkembangan MATLAB ini itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan materi dari kami. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin dari teman saya ada closing statement dulu. Perdengarkan saya, silakan. Bagaimana moderator? Mungkin dari Arkan ada closing statementnya sebelum ditutup materinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk mata kuliah DDPK yang dibimbing oleh Ibu Prima, sebelumnya terima kasih sudah memberi ajaran selama 1 semester untuk mengenal MATLAB. Kemudian menurut saya untuk MATLAB ini bagus sih, ibaratnya memberi kemudahan untuk mahasiswa untuk mengerjakan sebuah soal atau tugas yang diberi oleh dosen. Mungkin itu saja pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih pada Saudara Dwi. Uh, untuk pengenalan MATLAB ini dari awal semester sampai akhir semester, ini sangat
berpengaruh besar ya untuk perkembangan-perkembangan teknologi yang saat ini. Tentunya dalam pembelajaran MATLAB ini kami sangat bersyukur telah dipandu oleh dosen-dosen yang tentunya mudah kami mendapatkan ilmu darinya, dan juga dalam pengenalan MATLAB yang telah kami pelajari banyak hal-hal menarik yang tentunya tidak sekedar untuk mencari ilmu tapi juga menyenangkan dalam pengerjaan MATLAB itu sendiri. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dalam materi pengenalan dan pengembangan MATLAB. Uh, Salah dan janggalnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.